Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sakti dalam pembelajaran matematika. Baik, hari ini kita akan belajar dengan topik membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Apa itu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Nah, membaca data yaitu menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel. Sedangkan menafsirkan data yaitu menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada tabel itu sendiri. Nah, misalkan data paling banyak, data paling sedikit, kemudian selisih ataupun jumlah. Nah, coba perhatikan ini adalah contoh tabel nilai PHMTK siswa kelas 4. Nah, dari tabel tersebut kita bisa membaca dan menafsirkan data atau isi dari tabel itu. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai-nilai PHMTK anak yaitu dari 60 hingga 100. Kemudian banyak siswanya ya, ada kolom banyak siswa. Kemudian jumlah siswanya yaitu 20. Dari tabel tersebut kita bisa melihat ternyata banyak siswa yang mendapat nilai 60 ada 3 anak. Kemudian banyak siswa yang mendapat nilai 70 ada 4 anak. Dan seterusnya. Sedangkan untuk menafsirkan data, kita bisa tahu bahwa dari tabel tersebut nilai PHMTK tertinggi adalah 100 dan yang terendah adalah 60. Lalu jumlah seluruh siswa kelas 4 ada 20 anak. Nah, kita bisa lagi mencari info bahwa jumlah siswa yang mendapat nilai 60 dan 70 adalah sebanyak 7 orang. Kemudian selisih siswa yang mendapat nilai 90 dan 100 adalah 4 anak. Nah, selisih itu adalah dikurang ya. Jadi siswa yang mendapat nilai 90 ada 5 anak. Kemudian yang mendapat 100 ada 1 anak. Nah, dikurangkan 5 dikurangi 1 sama dengan 4 anak. Jadi itu tadi adalah perbedaan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Lalu bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk tabel? Sebagai contoh, Bu Sakti berikan daftar nilai PHMTK siswa kelas 5. Di situ tertulis nilai-nilai siswa kelas 5 sebanyak 15 anak ya. Nah, kita ingin membuat bentuk tabelnya. Bagaimana caranya? Simak langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama yaitu hitunglah banyak setiap nilai PH. Jadi ternyata yang mendapat nilai 60 ada 3 siswa. Kemudian yang mendapat 70 ada 4 siswa dan seterusnya. Jadi dikelompokkan. Kemudian selanjutnya tuliskan data yang sudah dikelompokkan ke dalam bentuk tabel. Jadi kalian membuat kolom-kolom tabelnya. Terdapat 2 kolom tabel. Yang pertama untuk nilainya, kemudian yang kedua untuk banyak siswanya. Baru dimasukkan ya yang sudah kalian kelompokkan datanya tadi. Hasilnya seperti contoh yang Bu Sakti tampilkan. Alhamdulillah untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Jangan lupa nanti dikerjakan latihan soalnya. Selalu jaga kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan pemahaman yang baik untuk kita semua. Bu Sakti akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.